Sakratul maut, segimana sakitnya? Kamu masih ingat pas aku kelas 11, kecelakaan sampai leherku patah dan koma 5 hari. Sakitnya lebih dari itu. Gak bisa dijelaskan. Yang jelas sakit banget. Sampai sekarang aja masih membekas. Padahal cuma bayangin, tapi ngilunya kerasa sampai ke tulang. Ngeri, gitu katanya. Si F bilang, setelah ia dicabut, dia masih bisa lihat ibunya yang nangis sambil jejeritan. Ibunya yang kelimpungan cari bantuan ke tetangga pun dia juga tahu. Rasanya mau bilang, "Bu, tolong aku." Tapi aku sadar kalau roh sama badanku udah gak nyatu. Aku mati. Saya nangis waktu dia ngomong ini. Habis itu, dia cerita kalau tiba-tiba dia ditarik kepalanya dan dibawa ke tempat gelap. Padahal semasa hidupnya, si F ini fobia tempat gelap. Di sana dia ngerasain sesak. Tahu-tahu ada orang tinggi banget, berjubah hitam datang, wajahnya nggak kelihatan. Orang itu ngebanting badannya si F sampai tulangnya remuk dan kepalanya tuh pisah dari badan. Si F sadar dan tahu kalau kondisi badannya gitu. Tapi setelah itu badannya utuh lagi. Dan orang itu ngebanting lagi, begitu terus sampai beberapa kali. Mau bilang, "Tolong berhenti." Yang keluar malah, "Ampun, maafkan saya." Bukannya berhenti, dia malah nyolok mataku pakai linggis panas. Ujung linggisnya bahkan masih ada apinya. Mungkin semasa hidup, aku banyak nonton hal-hal yang seharusnya gak aku lihat. Jadi mataku dicolok gitu. Kalau di sana tuh, kayak apa aja yang kita lakuin di dunia pasti bakal ketahuan. Entah baik atau buruk. Yang baik dapat imbalan, yang buruk ya ada konsekuensinya. Aku tanya lagi, apa penderitaannya udah sampai di situ aja? Katanya belum. Yang terakhir, lidah dia ditarik sampai lepas dari tempatnya. Dan itu terjadi berulang kali. Utuh, tarik lagi, utuh, tarik lagi. Berulang kali. Setelah itu, si F dibawa ke tempat lain lagi. Kali ini kata dia, kayak ngelewatin jembatan gitu. Di sampingnya, banyak orang-orang dan mereka telanjang semua. Ada perempuan yang mohon maaf, payudaranya digantung pakai kail besi dan lidahnya ngejulur keluar. Ada juga yang cuma berdiri, tapi setelah itu dia teriak kenceng karena di atasnya tiba-tiba ada lahar panas yang ngeguyur. Ada yang makan nanas sama daging mentah. Ada yang motong tangannya sendiri. Di bawah jembatan yang dia lewatin, ada banyak orang yang renang di lautan lahar panas. Orang itu bilang ke si F, mereka semua adalah yang melanggar apa-apa yang sudah Allah atau Tuhanmu larang. Betapa menyedihkannya mereka karena sampai ajal menjemput pun tak sempat mohon ampun dan menyembah Allah. Sholat di nomor sekian kan, hanya buang-buang waktu, melakukan hal-hal yang gak berguna, memperkaya dunianya tanpa ingat siapa sebenarnya yang telah memberi rezeki kepada mereka. Dari situ aku sadar, oh jadi tujuan orang ini ngeremukin semua tulangku, nyolok mataku, dan narik lidahku mungkin buat ngingetin kalau yang kamu alamin belum ada apa-apanya dibandingin apa yang didapat mereka yang ada di sebelah dan di bawahmu itu. Si F cerita sambil ketawa. Miris rasanya. Sebelum meninggal, aku malah asik-asik main futsal. Misuh gak jelas. Beberapa hari sebelumnya malah nonton video gak bener. Mungkin malaikat yang mau nyabut nyawa tuh ngetawain aku dan ngebatin, "Ayalah Le, hari ini kamu senang-senang. Ntar kalau ketemu aku, nangis sampai ngompol kamu." Temanku suka guyon emang. Penderitaannya ternyata sudah selesai. Dia diajak sama orang yang ngebimbing dia tadi jalan terus. Setelahnya, dia naik tangga sendirian. Waktu naik tangga, rasanya butuh perjuangan banget. Tiap naikin satu anak tangga, dadanya kerasa sesak, kayak ada yang mau jatuhin dia ke bawah lagi. Setelah sampai di ujung, si F disambut sama orang berbadan tinggi, tapi kali ini dia serba putih. Wanginya bikin sejuk. Si F disuruh ngikutin dia, dan ternyata si F dibawa ke tempat semacam taman gitu. Di tengah-tengah ada gubuk, bersih banget. Orang itu nyuruh si F buat duduk di gubuk. Si F disuguhi air putih dari kendi tanah liat dan buah anggur. Di taman itu juga kedengaran orang-orang lagi ngaji. Kenceng banget. Terutama suara si ibunya F yang paling kenceng. "Betah di sini atau di jembatan tadi?" Orang itu nanya. "Di gubuk ini. Kalau boleh, saya mau menetap di sini aja. Saya tidak mau kembali." Dan kalian tahu apa jawaban dari orang itu?
Belum waktunya. Ibu masih butuh kamu. Kamu kepala keluarga. Setidaknya buat beliau bahagia dulu. Ibu nomor satu emang ya. By the way, bapak si F meninggal sejak dia SD. Jadi sekarang dia yang menghidupi kebutuhannya serta ibunya sambil kuliah. Tahu-tahu setelah itu gelap lagi. Kepalanya terasa pusing dan akhirnya dia sadar dari mati surinya. Dalam keadaan udah dimandiin, udah dikafanin, lubang hidung, telinga udah ditutup pakai kapas. Ini yang paling gak bisa saya lupain. Ya bayangin aja, kondisi jenazah udah siap buat dimakamin, tiba-tiba bangun dan kayak orang linglung. Semua pelayat pada ngucap astagfirullah. Ada yang ngejauh, ada juga yang cengok. Si F bangun dan langsung duduk tegak. Yang pertama dicariin itu ibunya. Mungkin saking takutnya sama kejadian yang dia alamin tadi, si F ini sampai kencing di tempat. Langsung aja si F dibajuin lengkap. Sebagian pelayat yang kabur juga balik lagi, niatin si F kayak masih gak percaya gitu kalau si F bangun lagi. Ibunya langsung minumin air hangat ke si F. Punggungnya diusap-usap. Si F nafasnya sampai gak teratur. Mungkin shock dia. Jangan tinggalin ibu ya Le. Ibu gak bisa hidup kalau kamu gak ada. Ibunya si F sampai ngegandeng F kemana-mana. Duduk di tempat dia dikafanin, digandeng sama ibunya. Duduk di sofa depan, digandeng sama ibunya. Si F belum bisa ngomong banyak. Saya tahu dia jelas shock. Jadi kalau ditanyain kadang suka linglung. Untungnya si F bangun sebelum dimakamin. Coba kalau... sudahlah, gak mau bayangin. Dan sekarang, saya suka banget lihat si F yang sekarang. Adem gitu, alim. Kan saya seperumahan sama dia, cuma beda komplek. Beberapa kali kalau saya bangun subuh, nyapu halaman rumah, saya ketemu si F yang mau sholat subuh di masjid. Rajin banget, adem liatnya. Iya, si F nyampein salam katanya. Semoga kakak atau adik yang sudah baca selalu dilimpahkan rezekinya, juga selalu berada di lindungan dan di jalan Allah. Kurang-kurangin nonton video bokep. Teman saya suka guyon kok, jangan dimasukin hati ya. Yang jelas, si F amat sangat bersyukur sekali bisa diberi kehidupan sekali lagi. Kalau yang kemarin aku gak bangun ya alamat menetap sama orang-orang yang di jembatan. Bohong aku sholat tai bolong-bolong. Guyon lagi dia. Kata si F, ayo pelan-pelan mulai mencoba mengerjakan kegiatan yang lebih berguna. Yang dulunya suka ngomong kotor, suka nonton video gak benar, atau ngelakuin hal-hal yang dirasa malah nambah dosa, mulai sekarang kurang-kurangin lah. Kita semua ini bakal mati, cuma tinggal nunggu giliran aja. Semenjak kejadian itu, aku nyadar kalau hidupku selama ini semacam buang waktu. Aku cuma menambah hal yang menambah kesenangan di dunia aja, tanpa mikir buat akhirat juga. By the way, itu kesalahan besar, jangan ditiru, nyesel. Terus jangan lupa, ini juga harus diingat, jangan sekali-kali bikin ibu sakit hati. Ibu tuh paling penting. Udah deh, pokoknya rajin sholat, bahagiain ibu, kurang-kurangin ngerjain hal-hal yang bikin dosa. Karena sebenarnya yang berat itu bukan rindu, tapi nanggung dosa yang udah dilakuin di dunia dan mempertanggungjawabkannya di akhirat.